Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Seorang warga di Kabupaten Teluk Bintuni tewas diterkam buaya. Jenazah korban penembakan kelompok bersenjata diterbangkan ke Kediri, Jawa Timur. Seorang ASN ditangkap polisi karena memasok peluru dan senjata untuk kelompok kriminal bersenjata. Warga Merauke mengeluhkan penggunaan aplikasi ketika harus membeli minyak goreng di pasaran. Hal ini bisa dimaklumi karena sebagian besar warga, khususnya ibu rumah tangga di Merauke, belum memiliki dan paham menggunakan telepon pintar berbasis Android. Mereka mengaku kesulitan karena rumitnya menggunakan aplikasi digital yang sebagian besar hanya efektif digunakan di kota-kota besar dan masyarakatnya sudah melek teknologi. Warga mau beli terus pakai aplikasi itu bagaimana menurut Bapak? Tidak bisa Pak, kalau kita ini kan tidak bisa, ini kalau masalah HP Pak tidak bisa. Rumit Pak? Iya rumit sekali. Tapi memang sudah pernah dengar itu juga ya? Sudah ada info, sudah ada info ya? Tapi artinya sudah dipersiapkan juga, belum juga? Belum, kemarin saya tidak dikasih karena saya tidak ada begitu ya, gitu dikasih ya? minyak, kemarin saya tidak dapat ya. Tidak dapat juga ya? Apalagi saya tidak tahu bikin. Gitu ya? Iya. Sebagai masyarakat biasa, itu amat sangat menyusahkan kami sebagai masyarakat kecil. Apalagi yang tidak mempunyai HP Android. Paling tidak mereka tidak bisa menggunakan HP Android dan tidak bisa mendapatkan minyak goreng curah. Mohon pemerintah menindaklanjuti lagi mengenai minyak curah ini yang memakai aplikasi. Kalau buat saya pribadi amat sangat menyulitkan. Apalagi kami di Papua amat sangat sulit. Banyak sekali keluarga kita yang dari Papua yang tidak mempunyai HP Android. Penggunaan aplikasi digital untuk membeli migor di kalangan masyarakat tertentu seperti Merauke seharusnya dipertimbangkan lagi. Smartphone atau telepon pintar di daerah ini masih belum digunakan secara luas, apalagi dengan penggunaan barcode atau aplikasi digital yang membutuhkan kejelian dan pemahaman. Sosialisasi penjualan dan pembelian minyak curah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi akan dilakukan hingga 10 Juli 2022. Dengan cara ini, masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng curah harga subsidi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Komunitas motor menggelar pembentangan bendera raksasa di halaman kantor Bupati Merauke sebagai bentuk penyambutan provinsi baru, yakni Provinsi Papua Selatan. Bendera yang dibentangkan sepanjang 75 meter dengan lebar 10 meter dilakukan bersama ratusan warga Merauke. Mereka menyetujui langkah pemekaran yang dilakukan pemerintah pusat karena akan memberikan manfaat yang besar bagi warga. Warga berharap dengan terbentuknya Provinsi Papua Selatan akan banyak membawa perubahan serta peningkatan ekonomi. Saya bersyukur dan berterima kasih sebab di Bank Selatan ini sudah ada bentuknya Provinsi Papua Selatan. Kami bersukacita menerima Provinsi Papua Selatan bersama dengan masyarakat yang ada di kawasan suku kami. Nah ini penantian cukup lama ya Pak? Ya, itu yang kami bisa sampaikan sebab kami hadir di sore hari ini dengan hati nurani kami yang paling dalam untuk kami bersukacita bersama-sama. Harapan kami ke depan agar Provinsi Papua ini bisa dibangun baik dari adat, gereja maupun pemerintah. Harapannya bahwa ke depan kami semua warga Merauke, terutama saudara-saudara kita yang masih di Papua akan mendapatkan tempat atau peningkatan ekonomi yang lebih bagus dan pemerataan pembangunan di segala bidang. Bang, berapa meter Bang bendera yang dikibarkan tadi? Jadi bendera ini sekarang 75 kali 10 meter dan akan disambung. Kemudian pada bulan Agustus kita akan mengawal bendera ini dari Merauke ke Yetetun. Dalam rencana acara
Deboven. Spontanitas dari paguyuban, terutama lintas kendaraan lapor saya tadi, Pak, tidak apa-apa kami bentangkan bendera. Ini ungkapan, salah satu ungkapan kegembiraan bahwa Merah Putih telah menerbitkan suatu hal yang sangat bersejarah yang dinantikan oleh wilayah adat Animha, yaitu Provinsi Papua Selatan yang sudah diperjuangkan 20 tahun. Karena itu teman-teman berinisiatif membentangkan bendera dengan ukuran tadi yang sudah disampaikan. Sekaligus ada selamat datang. Mohon perhatian untuk seluruh prajurit-prajurit pemegang bendera. Kita sekali lagi kita tarik benderanya, kita kencangkan benderanya. Baca doa bersama, ada kumpul bersama seluruh lintas teknis, seluruh paguyuban itu kita libatkan, kemudian kita pawai. Tapi karena tadi seperti menyusul himbauan yang sudah diumumkan, teman-teman wartawan sudah tahu bahwa pertimbangan tertentu, kemudian pawai kita batalkan. Nah, sebagian juga sudah tidak hadir di sini, tapi tidak apa-apa, kita tetap menghimbau bahwa ini kesyukuran, ini suatu berkat yang harus kita syukuri dimanapun kita berada. Seluruh lapisan masyarakat kita berharap berdoa agar kehadiran PPS ini bisa terjadi perubahan yang signifikan nantinya, terutama dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah adat Animha. Provinsi Papua Selatan resmi terbentuk pada 30 Juni lalu setelah DPR RI resmi mensahkan Undang-Undang Otonomi baru dengan menambah 3 provinsi, sehingga Papua kini terbagi menjadi 4 provinsi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Masyarakat di Mimika kini lega karena obat malaria berwarna biru yang sempat kosong beberapa waktu lalu sudah kembali tersedia. Hal ini dipastikan Wakil Bupati Mimika Johannes Retop. Ia meminta warga tidak lagi khawatir jika sakit diserang malaria, karena stok obat berwarna biru sudah bisa dibeli di pasaran walaupun pasokan belum terbilang banyak. Wakil Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga yang berusaha mengambil langkah pencegahan selama stok obat anti malaria sempat menipis. Pemda Mimika akan berusaha menambah stok jenis obat anti malaria karena kasus malaria di Timika tergolong tinggi. Obat malaria saat ini sudah mulai meningkat. Secara umum bahwa janjinya itu kan nanti di akhir Juli sebagai data, tetapi untuk memenuhi kuota yang ada di Timika itu sudah mulai masyarakat tidak usah khawatir, ya, sakit malaria tidak usah khawatir. Orang di Mimika saat ini stok obat malaria sudah mulai ada. Jadi masyarakat tetap tenang. Hanya kan yang stok obat malaria ini hanya tipe biru saja, yang lain kan tetap ada. Tetapi sampai sekarang pun masih ada di Mimika. Jadi walaupun dengan jumlah yang kecil, tetapi kita targetkan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan akan mendroping melalui Dinas Kesehatan Provinsi mendroping kepada kita Timika karena kita di prioritas, karena kita memberikan kontribusi malaria terbesar di Papua dan di Indonesia, maka mereka khusus memperhatikan kita menjadi prioritas utama, dan itu akan kembali normal di akhir bulan Juni. Mereka sudah hitung stoknya sesuai dengan kebutuhan malaria, ya, jumlah peningkatan penyakit malaria yang ada di sini. Tapi syukur bahwa selama obat malaria ini tidak ada waktu ke stok, orang sakit malaria juga ternyata tidak bertambah karena orang mungkin karena tahu obat itu tidak ada, jadi dia betul-betul jaga dirinya terhadap apa yang kita sosialisasikan, seperti menggunakan kelambu, pakai autan, tidak keluar malam. Ini ternyata mereka ikut dengan baik. Jadi peningkatan malaria selama obat itu tidak ada ternyata memang itu tidak bertambah, biasa-biasa saja. Kabupaten Mimika merupakan salah satu daerah yang paling banyak terjangkit penyakit malaria. Warga sempat resah karena obat biru atau yang dikenal dengan nama generik dehydroartemisinin pipraquine stoknya sempat kosong. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.